Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua ya. Nah, pada kali ini saya Indah Pradita, program studi Bahasa Indonesia, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, PPDJ Angkatan 1 tahun 2020. Nah, saya akan mempraktikkan hasil kegiatan pembelajaran saya yang telah saya rekam pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 di SMP Swasta Budi Utomo Binjai pada kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabar Waalaikumsalam. kalian semua? Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semuanya? Baik Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Bu. Dan sehat semuanya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas kita Azizul Jabbar pimpin doa terlebih dahulu, Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Azizul, yang tampan, yang ganteng, yang sudah. Sama-sama Bu. Iya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran juga, kita juga harus mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu mau tahu siapa-siapa saja yang hadir yang mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, mulai dari Ibu panggil dulu, mulai dari Nurul. Silakan aktifkan kameranya, aktifkan mikrofonnya, lalu bilang hadir ya, Nak. Ibu hadir. Hadir mana suaranya aja Ibu dengar, wajahnya belum nampak. Iya. Sudah ya, malu. Kita lanjut ya. Baby, mana baby yang kalem? Hadir Bu, udah di kebun. Hadir. Selamat pagi ya. Kita lanjut Zahra. Silakan buka kameranya. Oke, mantap. Azizul Jabbar yang paling ganteng di sini mana? Jijul, silakan Jijul. Hadir Bu. Iya, mana kameranya ya? Mantap. Fitria Ramadhani yang rajin. Hadir Bu. Kameranya Nak. Hadir. Iya, kameranya mana? Buka dulu ya. Wajahnya tidak tampak. Iya, sip. Elsa. Iya Bu, hadir Bu. Loh, suaranya serak. Kenapa Nak? Sakit ya? Tidak enak badannya? Oke. Nanda Suryana Frizal. Hadir. Suaranya pelan dia. Yesi Erpia. Mana nih Yesi yang selalu semangat tiap pagi? Hadir Bu. Oke. Mana dulu wajahnya? Iya, cantik ya. Tiara Amelia. Hadir Bu. Ya, hadir ya. Arya. Nah, Arya, silakan dulu diaktifkan kameranya. Hadir Bu. Hadir Bu. Iya, mantap ya. Mungkin jaringan di sana ya, jadi nggak bisa dia tampak wajahnya. Ayu. Mana Ayu yang kalem-kalem, imut-imut? Hadir Bu. Iya, hadir ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membangkitkan semangat kamu tentang kebangsaan bahasa Indonesia, maka kita mulai dengan mendengarkan himne bahasa Indonesia secara hikmat ya. Dengarkan ya Nak. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona.
Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya, gimana nih suasana hati kalian? Apakah kalian termotivasi dalam mengikuti pembelajaran ini setelah kalian mendengarkan himne bahasa Indonesia? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Semangat. Semangat. Iya, baik. Nah, pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020, kita akan mempelajari mengenai teks cerita pendek. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu mengenai apa itu cerita pendek? Siapa yang tahu apa itu cerita pendek? Iya Bu. Ya, silakan. Suatu cerita pendek adalah suatu cerita yang dialami suatu tokoh dari munculnya masalah hingga masalah dan dapat dibaca sekali duduk dan berjumlah 1000 kata. Iya, benar sekali. Jadi dia berjumlah 10.000 kata ya. Nah, terima kasih ya untuk Nadine yang telah mengingatkan kita pembelajaran minggu lalu ya. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kalian ada dua ya. Untuk pengetahuannya, pada hari ini kalian mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Yang kedua, kalian mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Baik anak-anak ibu semuanya, sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Kita lanjut ya. Nah, kalian perhatikan slide yang ada di monitor HP kalian ataupun yang ada di komputer kalian. Ada gambar penulis cerita pendek. Sebelah kiri itu siapa itu namanya? Putu Wijaya. Iya benar. Yang sebelah kanan siapa namanya? Supardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Darmono. Iya benar, Sapardi Sapardi Djoko Djoko. Damono. Ini adalah seorang penulis cerita pendek yang sangat terkenal ya. Dia adalah sastrawan yang banyak sekali karyanya. Mulai dari puisi, drama, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari juga mengenai cerita pendek. Nah, ini ada video pembelajaran cerita pendek yang dapat kalian akses di YouTube. Videonya sudah ada Ibu upload di LMS Sigum, nanti silakan diunduh ya, dan silakan diamati bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, dalam pembelajaran ini kalian sudah ibu bagi kelompok ya. Satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, di WhatsApp grup sudah ada di masing-masing kelas ya, nama-nama kelompoknya siapa-siapa saja. Sudah ya? Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Nah, kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Nah, cerita pendek apa yang akan kita telaah? Ini dia, Perjuangan Ibu untuk Anaknya, karya Ahmad Fauzan. Silakan dibaca. Perjuangan ibu untuk anaknya, karya Ahmad Fauzan. Embun pagi menyelimuti kota 1000 menara itu. Pada saat pagi hari, ada seorang ibu tua dengan rambut putih dan wajah tampak keriput menggunakan sepeda sedang mengantar anaknya ke TK yang mungkin sekitar 3 km dari rumahnya. Sang ibu begitu senang melihat anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Ketika sampai di pintu gerbang, sang ibu berencana untuk mengantar anaknya hingga ke depan kelas. Tetapi anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, sampai di sini saja engkau mengantarku. Aku malu terhadap temanku," kata sang anak. Ibu pun terkejut mendengar perkataan anaknya. "Mengapa engkau mesti malu, wahai anakku?" tanya sang ibu. Sang anak menjawab, "Aku malu melihatmu karena matamu buta sebelah, wahai ibuku." Sang ibu pun tak pernah menyerah untuk mengantar anaknya ke sekolah, walaupun sang anak terus melarang ibunya untuk masuk ke dalam sekolahnya. Ketika sang anak beranjak dewasa setelah lulus dari SMA, sang anak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Makin malu melihat sang ibu yang buta, sehingga sang ibu dilarang untuk keluar rumah oleh sang anak. Baik, terima kasih ya Arya. Nah ya, itu balikanmu ya. Silakan matikan mikrofonnya. Nah, baik. Nah, anak-anak ibu semuanya, jika kalian sedang belajar, ibu mohon di tempat yang hening ya, jadi tidak mengganggu aktivitas pembelajaran seperti Arya ini. Mungkin dia lagi bersama teman-temannya, jadi tidak fokus nanti pembelajarannya. Paham ya? Kita lanjut.
Silakan disambung Jul. Saya Silakan. saja Bu. Oke, Enggak, Arif, udah silakan melek Arif. juga. Silakan Arif. Ketika sang anak telah lulus kuliah dan menjadi orang sukses dan memiliki harta yang banyak serta istri dan cantik jelita, sang anak bercakap-cakap dengan sang istri di ruang tamu. Lalu sang ibu pun datang sambil menghidangkan teh dan roti. Suamiku, siapakah perempuan tunanetra ini? Wajahnya begitu keriput seperti kain yang kusut. Ejek sang istri tersenyum sinis. Dia pramuwisma di rumah ini, jawab sang anak. Sang ibu seketika mendengar percakapan sang anak ketika langsung sakit hati dan memberitahu sang anak tentang mata buta yang dimiliki ibunya ini. Wahai anakku, sebenarnya ketika waktumu bersekolah di taman kanak-kanak, engkau bermain sepeda bersama dengan temanmu. Aku pun saat itu bercerita bersama temanku dan aku tak memperhatikanmu sehingga ketika kamu sedang bermain sepeda, kamu menabrak sebuah pohon berduri dan mengenai matamu sehingga buta. Dan aku pun terkejut dan mau menuju rumah sakit dan tidak ada cara lain kecuali mengganti matamu yang terinfeksi. Dan aku berpikir, jika anakku buta, jika ia besar nanti pasti akan diejek-ejek oleh teman-temannya, maka aku pun bersedia untuk menggantikan matamu. Maka pada saat itulah engkau mulai hidup dengan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tetapi apa balasanmu terhadapku? Engkau malah mencelahku, kata sang ibu. Sang anak pun menangis sambil berkata kepada ibunya, maafkan aku wahai ibuku, kata sang anak. Sang ibu pun memaafkan anaknya dan memeluk ibunya. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membaca, anak-anak ibu yang sudah membaca semuanya. Nah, jadi perjuangan ibu untuk anaknya ini karya Ahmad Fauzan akan kalian telaah bersama struktur dan aspek kebahasaan cerita pendeknya yang sudah ibu bagikan pada LKPD di Sigum. Modulnya juga sudah ibu bagikan, nanti silakan kalian dulu bersama-sama berkelompok ya. Nah, ini cerpen perjuangan ibu untuk anaknya ini mengisahkan seorang ibu tua ya. Nah, dia tak pernah kenal lelah mengantar anaknya ke TK. Nah, tetapi si anak ini rupanya malu terhadap ibunya. Namun ibunya tetap saja mengantar anaknya sampai lulus SMA, sehingga anaknya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sang ibunya pun buta sehingga ibunya dilarang untuk keluar rumah oleh sang anak. Sampai akhirnya ia beristri, punya istri yang cantik jelita. Nah, si ibu pun menghidangkan teh dan roti. Tapi si istrinya ini mengejek, menanyakan kepada suaminya, kepada si anak tadi, siapakah perempuan tunanetra ini? Wajahnya itu keriput seperti kain yang kusut. Ejek sang istrinya. Nah, dijawab sang anak, dia pramuwisma di rumah ini. Seketika langsung sakit hati si ibunya, ya kan? Nah, si ibunya ini mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa wahai anakku, sebenarnya ketika waktumu bersekolah di TK, engkau bermain sepeda bersama dengan temanmu. Aku pun saat itu bercerita bersama temanku dan aku tak memperhatikanmu, sehingga ketika kamu sedang asik bermain bersepeda, menabrak sebuah pohon berduri dan mengenai matamu hingga buta. Dan akhirnya aku pun rela menggantikan matamu, sehingga tubuh kamu lengkap, kamu tidak lagi buta. Kamu tidak buta, biar aku saja. Begitulah kata si ibu. Tapi balasannya si anak bagaimana? Malah mencelanya. Nah, sampai akhirnya anaknya pun mengakui kesalahannya. Dia menangis dan berkata kepada ibunya, maafkan aku wahai ibuku. Sang ibu pun memaafkan anaknya dan memeluk ibunya. Nah, dari cerita ini, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita ini? Terharu ya? Sedih plus terharu. Iya, sedih dan terharu ya. Nah, mengingat kembali. Terharu, Bu. Iya, mengingat kembali ya kenangan-kenangan bersama orang tua ya. Nah, jadi anak-anak ibu kalian nanti akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendeknya. Silakan dimatikan mikrofonnya dulu, Nurul. Baik. Nah, jadi
Jadi anak-anak ibu, kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, strukturnya kan juga ada ibu jelaskan di bahan ajar. Juga udah ibu jelaskan kaidah kebahasaannya itu di bahan ajar atau modul. Nah, yang sudah kalian download sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini kan. Nah, masih mengingat kan strukturnya ada berapa itu yang ibu jelaskan? 6 Bu. Oke, sebutkan Arya. 6 itu apa saja? Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi koda. Iya, benar. Jadi ke-6 struktur ini kalian telaah di bagian manakah di cerpen ini? Bagian abstrak ini kan tadi udah ibu jelaskan, boleh ada boleh tidak di bahan ajar, dan kalian juga udah mempelajarinya. Nah, jadi kita langsung ke orientasi berupa pengenalan tokoh ya. Nah, bagian mana itu orientasi? Siapa yang tahu? Saya Bu, saya tahu. Iya, Arif, silakan Arif. Dari bagian embun pagi menyelimutin kota 1000 menara itu. Pada saat pagi hari ada seorang ibu tua dengan rambut putih dan wajah tampak kusut menggunakan sepeda sedang mengantar anaknya ke TK yang mungkin sekitar 3 km dari rumahnya. Sang ibu begitu senang melihat anaknya bisa menangkap. Iya, benar. Itu adalah bagian orientasi. Nanti begitu juga terstruktur ya. Nanti di LKPD itu tulis nama kelompoknya sudah ada. Jadi nanti kalian tinggal mengeditnya saja. Lalu kalian tulis, tuangkan ke dalam LKPD itu. Nah, kan kalian bisa mengubahnya atau mengeditnya kan, bisa diketik ataupun bisa tulis tangan, terserah kalian ya. Nanti bisa dikirim, diupload tugasnya di LMS Sigum ya. Nah, pertama, apa orientasinya? Tulis paragrafnya. Kedua, apa itu bagian komplikasinya? Tulis. Ketiga, apa itu evaluasinya? Keempat, apa itu resolusinya? Nah, kelima, apa itu kodanya? Abstrak jika ada dituliskan dan jika tidak ada dikosongkan pun tidak masalah. Paham sampai di sini ya, anak-anak ibu? Paham Bu. Paham Bu. Baik. Nah, setelah kalian telaah strukturnya, kalian juga telaah aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan cerita pendek kan juga sudah ada di bahan ajar. Ada berapa itu aspek kebahasaan cerita pendek? 6. Ada berapa? Iya, ada 6. Coba diingatkan kembali temannya, silakan Fitria Ramadhani, silakan apa-apa saja kebahasaan teks cerpen. Teks cerpen 1. Memuat kata sifat dan deskripsikan perilaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang mendeskripsikan tempat dan tanah sebagai. Oke, Fitria, terima kasih ya. Mungkin ada jaringannya jadi dia terputus-putus. Coba Ibu mau dulu. Silakan. Iya, silakan. Oke, Arif saja ya. Silakan Arif. Kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, kepribadian yang diceritakan. Kata-kata untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, dan suasana. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bebas yang bersifat konotasi, bukan makna sebenarnya. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Keenam, penggunaan majas. Oke, terima kasih ya Arif. Penggunaan majas. Iya, nah tadi yang nomor 4 maksud Arif itu bukan gaya bebas ya, tapi gaya bahasa. Oke, terima kasih ya Arif dan teman-temannya dan semuanya ya, yang lain ya, siswa-siswa ibu yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Jadi ciri kebahasan cerpen tadi ada 6. Memuat kata sifat, memuat kata keterangan, kalimat langsung tidak langsung, bahasa, gaya bahasa bersifat konotasi, bahasa yang digunakan tidak baku, dan yang terakhir adalah majas. Jadi ke-6 kebahasaan ini kalian telaah bersama. Nah, di dalam cerpen ini nanti kalian telaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Paham sampai di sini? Paham Bu. Baik anak-anak ibu semuanya. Paham Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya. Nah, kalian kan tadi telaah struktur cerpen dan kaidah kebahasan cerpen. Nah, setelah itu bagian pengetahuannya, di bagian keterampilannya itu ada mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Dalam hal ini ibu mengambil
sebuah kutipan cerpen dari Sepatu Butut karya Eli Chandra Praginangin. Nah, bagaimana cara mengungkapkan pengalaman dan gagasannya? Nanti kalian akan melanjutkan cerpen ini. Ini kan orientasinya sudah ada nih. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang yang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Nah, saat ini kan ada orientasi, nanti bisa kalian baca ya di LKPD. Baru rangkaian peristiwanya juga ada, nanti bisa kalian baca bersama-sama. Lalu inilah dia, komplikasinya tidak ada. Lanjutkanlah cerpen di atas dengan mengungkapkan pengalaman dan gagasan yang kamu pikirkan. Nanti ini akan kalian sama-sama kalian cari ya, apa penyelesaian masalahnya. Silakan ungkapkan pengalaman dan gagasan yang dapat kamu pikirkan. Bagian komplikasinya itu apa? Nah, itu ya setelah kamu membaca tadi ya. Jadi ini cerita tentang sepatu butut. Jadi ada si Andi ini punya sepatu butut. Jadi si tokoh aku ini memperhatikan sepatu butut Andi. Ini adalah saudara Andi, saudara kandungnya. Nah, orang tuanya itu nggak pernah protes kalau Andi ini mengenakan sepatu butut. Di rangkaian peristiwa, si saudaranya ini, si saudara Andi ini malu jalan dengannya sampai akhirnya itu mengganggu pikirannya. Nah, jadi dia berpikiran untuk membuang sepatu butut. Itulah rangkaian peristiwanya kan. Nah, makanya dibilangnya untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari dan kemudian aku tinggal menjalankan misiku. Hari yang kunantikan pun tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Nah, setelah itu apa nih kira-kira? Apakah si tokoh aku ini jadi buang sepatunya karena dia malu tadi, ataukah dia mengurungkan niatnya untuk membuang sepatunya? Inilah yang akan kalian kerjasama dalam kelompok di LKPD nantinya. Mengungkapkan pengalaman ya nak, gagasan yang kamu pikirkan. Udah paham sampai di sini? Tadi sudah telaah struktur, juga sudah telaah bahasaan. Kamu juga mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam cerita pendek ini. Kamu ungkapkan nanti. Nah, ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Silakan unduh bahan ajar, silakan unduh LKPD, mengeditnya dan mengubahnya sesuai nama kelompok masing-masing di LMS Sikum Kota Binjai. Paham anak-anak semuanya? Paham ya? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Nah, silakan berdiskusi secara berkelompok. Diunduh dulu ya LKPD-nya karena bahan ajar sebelumnya sudah kalian download ya. Kalau belum silakan di-download atau diunduh. Nah, silakan diisikan lalu diedit per kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit ya. Setelah itu kita presentasikan bersama-sama. Oke, silakan Zahra. Aktifkan kameranya Zahra. Oke, anak-anak ibu silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ketuanya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Zahra Ramadhani sebagai moderator atau kedua, Baby sekretaris sebagai penyaji pertama, Nadine penyaji kedua, Nurul penyaji ketiga. Saya persilakan kepada Baby untuk Silakan Baby. Telaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. 1. Struktur. A. Orientasi. Embun pagi menyelimuti kota 1000 menara itu. Pada saat pagi hari ada seorang ibu tua dengan rambut putih dan wajah tampak keriput menggunakan sepeda sedang mengantar anaknya ke TK yang mungkin sekitar 3 km dari rumahnya. Sang ibu begitu senang melihat anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik. B. Komplikasi. Wahai ibuku, sampai sini saja engkau mengantarku. Aku malu terhadap temanku, kata sang anak. Ibu pun terkejut mendengar perkataan anaknya. Mengapa engkau mesti malu, wahai anakku?
tanya sang ibu. Sang anak menjawab, aku malu melihatmu karena matamu buta sebelah, wahai ibuku. C. Evaluasi. Sang ibu ketika mendengarkan percakapan sang anak seketika langsung sakit hati dan memberitahu sang anak tentang mata buta yang dimiliki ibunya ini. Wahai anakku, sebenarnya ketika waktumu bersekolah di taman kanak-kanak, engkau bermain sepeda bersama dengan teman-temanmu. Aku pun saat itu bercerita bersama temanku dan aku tak memperhatikanmu sehingga ketika kamu sedang asyik bermain, sepeda kamu menabrak sebuah pohon berduri dan mengenai matamu hingga buta. Dan aku pun terkejut dan segera membawamu menuju rumah sakit dan tidak ada cara lain kecuali mengganti matamu yang infeksi. Dan aku berpikir jika anakku buta, jika ia besar nanti pasti akan diejek-ejek oleh teman-temannya. Maka aku pun bersedia untuk menggantikan matamu. Maka pada saat itulah engkau mulai hidup dengan bahagia, dengan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tetapi apa balasmu terhadapku? Engkau malah mencelaku, kata sang ibu. D. Resolusi. Sang anak pun menangis sambil berkata kepada ibunya, maafkan aku, wahai ibuku, kata sang anak. E. Koda. Sang ibu pun memaafkan anaknya dan memeluk ibunya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Nadine. 2. Aspek kebahasaan. A. Kata sifat ada. B. Kata keterangan ada. C. Menggunakan kalimat langsung ada. D. Bahasa yang digunakan baku. E. Menggunakan majas simile. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. B. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dari cerita pendek. Melanjutkan cerpen sepatu butut bagian komplikasi. Dengan segera aku menemukan tempat Andi meletakkan sepatunya. Ketika tanganku bersiap-siap mengambilnya, hatiku mulai bimbang. Bagaimana nanti sikap Andi kalau tahu aku membuang sepatunya? Bagaimana kalau nanti ia marah dan ngambek, tidak mau pergi ke sekolah? Semuanya berkecambuk dalam hatiku. Akhirnya kuurungkan niatku membuang sepatu butut itu. Aku tak berani mengambil resiko yang kupikir sangat berat itu. Hari Senin, kembali pandanganku tertuju pada sepatu Andi. Butut-butut yang selalu menemannya ke sekolah. Satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah sepatu itu telah menjadi bagian dari hidupnya, dan itu menjadi haknya tanpa seorang pun berhak mengambilnya. Toh nanti setelah tak layak pakai menurutnya, dia pasti meminta pada orang tuanya kami. Oke, terima kasih ya Nurul. Silakan kembali ke moderator. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, Nak? Silakan. Saya dari kelompok 2 bernama Azul Jabbar. Saya ingin bertanya, mengapa aspek bahasaan tidak dijelaskan, kata sifat, kata keterangan, sampai majas simile pun tidak dijelaskan. Oke, terima kasih ya. Silakan Jahan. Tanggapi. Yaitu kesalahan dari kami, nanti akan kami perbaiki. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Baik ya. Nah, silakan Zahra. Ditutup. Demikian presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya anak-anak ibu semuanya. Jadi di kelompok 1 ini, Waalaikumsalam. kelompok 1 ini tidak menjelaskan aspek kebahasaannya. Mereka menulis ada tapi tidak dijelaskan. Misalnya kata sifatnya tadi, tokoh aku, tokoh si ibu ya, ibu bagaimana sifatnya, anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, gitu mungkin maksud mereka ini ya, maksud Azizul ya, gitu ya kan Azizul? Iya Bu. Ya, nah nanti akan dijelaskan kembali sama mereka ya, nanti akan mereka ubah, lalu akan mereka ulang untuk mempresentasikannya kembali. Baik, terima kasih kepada kelompok 1, kita lanjut kepada kelompok yang lain. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya yang sudah presentasi. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham mengenai menelaah struktur kebahasaan, struktur cerpen, struktur
kebahasaan cerpen kalian sudah paham, dan bagaimana mengungkapkan pengalaman dan gagasan dari cerita pendek pun kalian sudah paham. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan memberi penguatan pada pembelajaran kali ini mengenai strukturnya dan aspek kebahasaannya. Nah, siapa yang bisa memberi penguatan atau refleksi atau kesimpulan pembelajaran kali ini? Strukturnya tadi ada apa-apa saja? Silakan. Struktur cerpen ada 6. Pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, keenam koda. Baik, nah ada 6 ya struktur cerpen. Nah, kalau kaidah kebahasaannya siapa nih yang bisa menjelaskan? Saya Bu, saya. Baby Bu. Oke, silakan. Saya Bu. Baby lah dulu baby. Arif. Oke, Arif dulu ya. Baby, sabar ya baby. Silakan Arif. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, dan suasana. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bebas yang Gaya bersifat bahasa. konotasi. Gaya Maksudnya bahasa. gaya bebas bukan makna sebenarnya. Iya. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Penggunaan majas. Baik, terima kasih ya Arif, Zahra yang sudah memberi penguatan ataupun refleksi pada pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi maksud Arif kembali salah ya, bukan gaya bebas tetapi gaya bahasa. Nah, penampilan kalian dalam presentasi juga cukup baik ya. Sudah ada beberapa kelompok yang sudah cukup baik. Nah, ini koreksi ibu dari masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, bagian abstraknya walaupun tidak ada tetap dijelaskan abstraknya tidak ada, tulis saja seperti itu. Lalu di bagian komplikasi ini hanya ada munculnya masalah, tetapi masalah memuncaknya tidak ada. Sebaiknya diletakkan atau dituliskan apa masalah memuncaknya. Masalah memuncaknya tadi apa coba? Siapa yang tahu? Setelah dia malu saat sang istrinya itu menghina ibunya, iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya, maka Iya, Bu. sebenarnya itu dijelaskan di bagian komplikasi. Selebihnya sudah bagus. Kelompok lain juga sudah bagus. Kekurangan dari kelompok 1 ini aspek bahasannya tidak dijelaskan. Sebaiknya dijelaskan. Benar tadi kata Azizul ya. Kelompok lain juga sudah bagus. Nih Ibu menanggapi dari kelompok 1 dulu ya. Setelah itu kelompok yang lain akan Ibu tanggapi. Di pembelajaran selanjutnya kita akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dari cerita pendek, tetapi dari utuh ya, mulai dari orientasi, mulai dari abstrak sampai dengan koda utuh. Kalau tadi kan kalian hanya melanjutkan cerpen, hanya di bagian komplikasi sampai koda yang kosong, sedangkan orientasi abstraknya masih ada. Nah, kali ini kalian akan menyusun cerpen berdasarkan pengalaman kalian, harus terstruktur dia, ada kaidahnya, ada strukturnya. Dan bagaimana cara menyusunnya akan Ibu jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa ya, kalian akses Sigum kalian, isi daftar hadir, unduh modul, unduh bahan ajar, LKPD, dan lakukanlah evaluasi pembelajaran yaitu menjawab kuis atau post test. Seperti ini. Ya, seperti inilah dia nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh post test. Nah, kira-kira setelah kalian baca ini memuat bagian apa? Komplikasi. Iya benar, komplikasi ya, ini bagian komplikasi. Nah, seperti inilah yang akan kalian jawab nanti pada evaluasi pembelajaran di post test di Sigum Kota Binjai. Baik anak-anak ibu semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap taati peraturan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumunan di tempat yang banyak orang. Sebelum kita mulai tutup pembelajaran kali ini, mohon dibuka kameranya. Ibu melihat wajah-wajah cerah kalian. Silakan buka kameranya semuanya. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran kali ini ya. Salam literasi bagi kita semuanya ya. Oke. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam literasi semuanya.
Iya, salam literasi. Bu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.